Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan kita di berikutnya adalah untuk materi kali ini di bab 4, yaitu kita membahas tentang sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang kemarin kita membahas tentang pentingnya kita menghidupkan sunnah Rasul, bahwa Qulu Rasulullah dalam syahadat itu kan asyhadu alla ilaha Muhammadur Rasulullah. Kita bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada yang patut ditunduk kecuali hanya Allah, tidak ada yang patut dimuliakan kecuali Allah, tidak ada yang patut diyakini kecuali hanya Allah yang harus kita yakini, tidak ada yang hebat kecuali Allah yang maha hebat, tidak yang patut ditunduki kecuali tunduk hanya kepada Allah, tidak ada yang patut dicintai, cinta hanya kepada Allah. Itulah ilallah. Terus kedua adalah Muhammad Rasulullah. Bagaimana kita tunduk kepada Allah, bagaimana kita mencintai Allah, bagaimana kita mentaati perintah Allah, bagaimana kita mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kasih sayangnya Allah, dapat surganya Allah itu. Maka Allah utus para nabi-nabi dan rasul. Rasul kita sebagai Rasul Muhammad Rasulullah SAW. Begitu kita bersaksi wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, kita bersaksi bahwa Rasulullah ini adalah utusan Allah, maka ini sebagai suatu wujud bagaimana mencintai Allah. Maka Allah utus Rasulullah SAW untuk menjadi toladan, jadi menjadi contoh bagaimana mencintai Allah, bagaimana mentaati Allah, bagaimana tunduk kepada Allah, bagaimana dapatkan ampun Allah, rahmat Allah, kasih sayangnya Allah. Maka Allah utus Rasulullah SAW untuk memberikan contoh, memberikan satu model kepada umat ini bagaimana kita ini mentaati Allah. Kalau kita sudah bersaksi sebagai pengikut Rasulullah SAW, mau tidak mau kita berarti kita mengikuti cara hidupnya Rasulullah SAW. Untuk dapatkan cinta Allah maka kita ikut sunnah Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, seandainya kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Aku ini adalah aku Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu, akan mengampuni dosa-dosa kamu. Bagaimana kita mentaati Allah, mencintai Allah, mentaati perintah Allah, maka kita ikut cara hidupnya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhulul jannah, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Qul in kuntum Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba qila ma ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Siapa yang menolak ya Allah? Qila ma ya'ba ya Rasulullah. Qala man ata'ani yadkhulul jannah wa man asani faqad aba. Mereka yang taat padaku, artinya orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, jalan hidup Rasulullah SAW, pegangan hidup Rasulullah SAW, cara hidupnya Rasulullah SAW. Ini orang yang dapatkan kecintaan Allah dan akan mendapatkan ampunan Allah. Maka sekarang ini kita akan membahas tentang bagaimana kita ini mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Situ dapatkan cinta Allah, maka kita ikuti sunnah Rasulullah SAW. Dapatkan ampunan Allah, maka ikut sunnah Rasulullah SAW. Kehidupan yang paling dicintai oleh Allah adalah kehidupan Rasulullah SAW. Kehidupan yang dapatkan ampunan Allah adalah mengikuti sunnah Rasulullah. Makan yang dicintai Allah, yang dikehendaki Allah, makannya Rasulullah. Perjalanan yang dihidupi sunnah, yang dicintai Allah adalah perjalanan Rasulullah SAW. Tidur yang dicintai Allah, tidurnya Rasulullah SAW. Ini adalah cara muamalah. Muamalah yang dicintai oleh Allah, yang dapat ampunan Allah, dapat kemuliaan Allah adalah muamalahnya Rasulullah SAW. Maka kita membahas di sini dalam rangka kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Qulu ummati yadkhulul jannah illa man aba qila ma ya'ba ya Rasulullah qala man ata'ani yadkhulul jannah wa man asani faqad aba. Kama qala Rasulullah SAW. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Sabda Rasulullah SAW, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Qila ma ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang enggan ya Rasulullah? Yang enggan artinya tidak mau menerima masuk surga. Man ata'ani yadkhulul jannah
Waman asani faqad aba. Jadi mereka yang taat padaku masuk surga, mereka yang enggan padaku, menolak terhadap sunnah Rasulullah SAW, tidak mau ikut sunnah Rasulullah SAW, berarti dia ini menolak untuk masuk surga. Inilah pentingnya kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari 24 jam. Dalam kehidupan kita 24 jam itu ada contoh dari Rasulullah SAW, ada sunnah dari Rasulullah SAW. Maka kita hari ini bahasan kita adalah menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Semua amalan yang mengikuti contohnya Rasulullah SAW itu nilainya akan ibadah. Makan sesuai sunnah Rasul, ibadah. Tidur sesuai dengan sunnah Rasul, ibadah. Perjalanan sesuai sunnah Rasul, nilainya ibadah. Perjalanan yang tidak ikut sunnah Rasul, ini adalah kehidupan yang sia-sia. Maka penting kita itu hidupkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita akan membahas tentang bagaimana Rasulullah SAW dalam perjalanan ketika bepergian gitu. Maka bahasan kita adalah adab-adab dalam perjalanan. Pertama, keluar rumah doa. Jadi sebelum kita keluar rumah, maka kita doa di keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Walallah la haula wala quwata illa billah. Keluar rumah. Bagusnya salam. Karena salam ini ketika kita keluar rumah, keluar rumah itu pakai salam. Manfaat kalau kita salam dalam ketika keluar masuk rumah itu adalah salam ini Anda mendapat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang mengucapkan salam ketika masuk rumah keluar rumah, maka dia dapatkan 30 kebaikan. Salam yang komplit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini keluar rumah maupun masuk rumah. Setiap satu kali salam kita dapatkan 30 kebaikan. Kalau keluar masuk salam terus berarti 60 kebaikan. Kalau setiap hari kita pergi ke masjid 5 waktu, maka 30 kali setiap hari 30 kali 10 kali keluar masuknya. Jadi 10 kali dapat 300 kebaikan. Ini baru ucapan salam. Terus kita masuk rumah ini, keluar rumah ini dengan ucapan salam tadi, fadilah keutamaan kita keluar masuk rumah. Ini ucapan salam adalah kita mengusir setan dari keluarga kita, dari rumah itu. Orang yang masuk rumah dengan ucapan salam, maka setan-setan yang ada di rumah kita akan keluar. Ada sebuah hadis riwayat mencatatkan, apabila di situ kita masuk keluar masjid ini, rumah ini ucapkan salam, maka satu setan akan mengumumkan, di sini tidak ada tempat kalian untuk tinggal di rumah ini. Ketika kita masuk rumah keluar rumah, berarti kalau ruginya apa kalau orang masuk rumah keluar rumah tidak ucapkan salam? Berarti rumah kita di situ akan bersama setan, keluarga kita akan bersama setan. Kalau ruginya orang yang tidak ucapan salam keluar masuk rumah kita, ini rugi besar. Jangan dita, oh ini nggak apa-apa, nggak pakai salam nggak apa, oh rugi besar. Karena apa? Setan akan keluar dari rumah kita dengan ucapkan salam. Ini keutamaan kita ucapkan salam. Kemudian keluar rumah, baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Kemudian jadi keluar rumah, masuk rumah tadi ucapkan salam tadi ketika baik ada orang maupun tidak ada orang, ucapkan salam. 30 kebaikan keluarga kita akan dijauhkan dari godaan setan di rumah kita. Setan akan dikeluarkan di rumah kita. Kalau enggak pakai salam tadi, maka keluarga kita akan bergaul dengan setan, makan tidur bersama setan. Akhirnya keluarga kita dapat punya sifat-sifat seperti setan karena pergaulannya seperti itu hari-hariannya. Walaupun rumahnya bagus, tapi keluarganya berantakan, keluarganya udur, yang laki-laki juga kayak setan, yang perempuannya kayak setan, anaknya ya kayak setan, akhirnya berantakan. Maka ini kuncinya, keluar masuk rumah ucapkan salam. Kemudian setelah kita keluar rumah, kita baca doa naik kendaraan. Apa doa naik kendaraan? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini sebenarnya ayat. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini sunahnya kita naik kendaraan, baca doa ini.
Kemudian doa melihat masjid dan non masjid. Nah, ketika kita dalam perjalanan, kita melihat masjid lewat gitu, kita baca sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baca sholawat Nabi. Nah, ini 1 kali, 2 kali, 3 kali boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina. Ingat di situ ada perjuangan Rasulullah, adanya masjid di sini. Ini karena dulu Rasulullah SAW ini yang memperjuangkan. Kalau Rasulullah dakwah sehingga umat masuk Islam, sehingga di mana-mana banyak masjid. Adanya masjid ini karena ada perjuangan Rasulullah SAW, ada pengorbanan Rasulullah dengan penderitaan, dengan kesusahan. Maka kita banyak sholawat. Kemudian kita lihat tempat ibadah non masjid, non muslim. Ya, tempat ibadah non muslim. Baca doa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma'bud illallah. Nah, baca doa misalkan kita lewati di situ tempat ibadah non muslim, baca doa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ma'bud illallah. Ini bacaannya ketika kita melihat tempat ibadah non muslim. Kalau kita lihat masjid dengan baca sholawat Nabi. Kalau kita non masjid, kita lihat kita baca doa la ilaha illallah 3 kali, la ma'bud illallah. Dan kita dalam perjalanan ini nanti akan menjumpai jalan naik, mendatar, turun, belok-belok dan sebagainya. Ketika kita jumpa jalan naik, maka kita baca doa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi lisan kita dalam perjalanan itu penuh dengan zikir. Nah, karena ruginya apa? Orang yang dalam perjalanan banyak bernyanyi-nyanyi, nah, di situ dia akan ditemani bersama setan. Tapi kalau orang yang lidahnya ketika dalam perjalanan selalu banyak berzikir, banyak berdoa, di situ akan ditemani setan. Ini hadisnya seperti itu. Jalan naik, baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian turun, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ketika kita jumpai jalan turun, subhanallah, subhanallah. Kalau datar, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau kita lihat menjumpai jalan lurus, alhamdulillah, belok-belok, la haula wala quwata illa billah. Jadi naik tadi dengan takbir Allahu Akbar, turun subhanallah, datar ini alhamdulillah, belok-belok ini la haula wala quwata illa billah. Ini adalah doa-doa dalam perjalanan. Kemudian kalau kita lihat kemegahan dunia, baca doa Allahumma la ilaha illa aisul akhirah, atau kita baca Allahumma inni a'udzubika min fitnati dunia. Nah, lihat kemegahan dunia, bangunan bagus, kendaraan bagus dan sebagainya, kita berdoa. Nah, Allahumma la ilaha illa aisul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan di akhirat. Atau kita minta perlindungan dari fitnahnya dunia. Allahumma inni a'udzubika min fitnati dunia. Nah, kalau kita melihat lagi dicemplok, ya, misalkan lagi dicemplok yang tidak tutup aurat gitu, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa. Lihat lagi dicemplok, yang tidak tutup aurat, medel gitu. Maka kita baca doa Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa. Ya Allah, jauhkan kami lindungi kami dari fitnahnya wanita. Kemudian tundukkan pandangan dalam perjalanan. Artinya tundukkan pandangan itu jangan kita banyak terlalu tengok kanan, tengok kiri, lihat sana, lihat sini. Tidak, tundukkan pandangan. Bukan menunduk ya, kepala bukan menunduk, tapi tundukkan pandangan ini. Mengarahkan perjalanan kita ini tundukkan pandangan. Tidak terkesan dengan apa yang ada di samping kanan kiri kita. Doa-doa melihat sesuatu tadi sudah saya ceritakan. Misalkan doa kita lewat jembatan, Allahumma ya Rabbi salim salim, Allahumma ya Rabbi salim salim, Allahumma ya Rabbi salim salim. Ini doa kita melihat jembatan. Doa ini adalah ketika Rasulullah SAW melihat umatnya meniti sirat. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma ya Rabbi salim salim. Ini doa-doa dalam perjalanan. Dalam perjalanan ini diusahakan banyak-banyak kita berzikir, menjaga sholat 5 waktu dijaga. Karena banyak dalam perjalanan, orang perjalanan jauh kadang-kadang sholatnya dirapel. Ini nggak bagus juga. Niat perjalanan adalah perjalanan ibadah. Niat perjalanan ibadah. Perjalanan ini sebagusnya adalah kalau kita berjalan kaki, bagusnya sebelah kanan.
ambil sebelah kanan. Jika memungkinkan berjalan sebelah kanan. Sebenarnya sunnah Nabi itu berjalan itu sebelah kanan. Beda dengan Indonesia ya. Indonesia ini lalu lintas itu sebelah kiri, kita lewatnya sebelah kiri. Padahal sunnah Nabi itu sebenarnya jalan sebelah kanan. Ini penting. Doa-doa dalam perjalanan ada pada dalam perjalanan. Perjalanan itu sunnahnya berjamaah. Berjamaah itu 3 orang. Kalau ada 3 orang, 1 orang ditunjuk jadi amirnya. Jadi amir jamaah, amir rombongan itu adalah 1 orang. Nanti ketika apa-apa dimusyawarahkan dengan amalnya. Kalau kita membawa sesuatu amanah gitu, misalkan dititipi barang, maka kita bawa dari kita bawa sampai tempat tujuan amanah. Kalau kita diberi amanah dalam perjalanan, ini dititipi barang gitu, dibawakan sampai tempat tujuan. Jangan sampai ketinggalan di dalam kereta atau di dalam bis atau di dalam kendaraan umum gitu. Seperti itu. Ini ada perjalanan sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang kita terapkan. Kalau perjalanan kita ikuti sunnah Nabi ini, maka perjalanan kita ini nilainya ibadah. Tapi kalau perjalanan kita tidak ikut sunnah Rasulullah SAW, maka nilainya sia-sia, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Ketika walaupun cuma sama-sama dalam perjalanan yang ikut sunnah Nabi, perjalanan yang tidak ikut sunnah Nabi, bedanya di mana? Bedanya adalah dapat nilai amal atau tidak dapat nilai amal. Orang pahamnya, nggak dapat pahala nggak apa-apa. Kalau nggak dapat pahala nggak apa-apa. Itu rugi namanya. Sama-sama perjalanan, nggak ada nilai di hadapan Allah, rugi, nggak dapat rugi. Coba misalkan kalau kita dalam bekerja nggak dapat untung nggak apa-apa gitu, ya rugi. Kan nggak dapat untung saja itu rugi. Nah, orang urusan bisnis kan gitu, nggak dapat untung aja rugi. Nah, nyambut gawe ke orang itu apa-apa gitu kan rugi, termasuk rugi. Nah, demikian juga dalam perjalanan kita. Jadi nilainya seperti itu, ya penting. Nah, kita hidupkan sunnah. Inilah kehidupan perjalanannya yang dicintai oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita adab dalam bertamu. Jangan diusahakan jangan tidak adil sekalipun karena sedang berpuasa. Jadi wajib ya berusaha memenuhi undangan. Jadi kalau kita dapat undangan, kita wajib mendatangi undangan. Kalau kita tidak mampu, maka kita izin, nggak bisa kita izin, bilang aja kita ada kesibukan apa gitu. Tapi wajib mendatangi undangan walaupun kita puasa. Diusahakan hadir dalam undangan. Tetapi kalau kita tidak diundang, itu sebenarnya izin dulu juga. Kalau kita mau hadir di situ ada perjamuan atau apa, kita tidak diundang, nggak usah. Kalau kita mau datang ya harus izin. Kita harus izin. Kemudian berikutnya hendaknya tidak membedakan antara undangan orang fakir dengan undangan orang-orang yang kaya. Jadi ketika kita menerima tamu, jangan membedakan antara orang kaya dan orang miskin. Hidangannya, tempat duduknya bukan sama seperti itu. Hendaknya memenuhi undangan dan tidak terlambat dari undangan. Kita berusaha memenuhi undangan. Nah, kecuali kalau ada uzur, ada apa gitu, uzur, izin dulu. Jangan terlalu lama menunggu di saat bertamu. Artinya ketika kita bertamu ini jangan lama-lama. Ya seperlunya saja. Kecuali kalau kita dalam ini bertamu tidak boleh lebih dari 3 hari. Artinya kalau kita dianggap tamu, kita misalnya datang ke saudara kita nih haknya dilayani itu selama 3 hari. Lebih dari itu ya kita nggak punya hak untuk dilayani. Maka kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Jadi bertamu itu statusnya bertamu itu ada selama 3 hari 3 malam. Hendaknya pulang dengan hati yang lapang, memaafkan apabila ada kekurangan. Jadi diikhlaskan, misalnya jamuannya atau layaknya nggak bagus, kita memaafkan, hati yang lapang dan memaafkan. Hendaknya mendoakan untuk orang yang mengundangnya sesuai dengan seusai menyantap hidangannya. Mendoakan kita disuguh, kita dijamu, kita
mendoakan Allahumma at'im at'amana waski man sakona. Ya Allah, berilah makan pada orang yang telah memberi makan kepada saya. Ini doa ketika kita dijamu oleh tuan rumah, diberi makan oleh orang lain, maka kita sunahnya kita dianjurkan untuk berdoa Allahumma at'im at'amana waski man sakona. Ya Allah, berilah makan kepada orang yang telah memberi makan kepada saya. Ini doa kita dijamu makan oleh orang dengan suka, dengan rela. Kemudian adab-adab di dalam masjid, sunnah-sunnah Rasulullah SAW, adab-adab ketika kita di dalam masjid. Jadi kalau kita dalam masjid ini kan kita sebagai tamunya Allah, Baitullah. Masjid ini Baitullah, rumahnya Allah. Maka di situ ada, kalau kita tamu kan berarti kan ada adab, ada sopan santun yang harus kita tunaikan di dalam rumah itu, di dalam masjid. Dalam ini kita sebagai tamunya Allah. Karena masjidnya Baitullah, rumahnya Allah. Maka kalau orang yang datang itu sebagai tamunya Allah, maka kita tentunya pakai adab, pakai hal-hal yang dibolehkan, hal yang tidak dibolehkan ketika kita di dalam masjid. Yang pertama adalah doa masuk keluar masjid ya, doa masjid. Ketika kita mau ke masjid, niatnya adalah untuk itikaf. Niat ke masjid adalah niat untuk itikaf. Karena apa? Niatnya itikaf. Barang siapa itikaf dalam masjid, maka akan dijauhkan dari neraka sejauh 3 parit. Nah, ini orang yang itikaf dalam masjid itu akan dijauhkan dari neraka sejauh 3 parit. 1 parit itu jaraknya antara bumi dan langit. Nah, ini fadilah, keutamaan kalau kita itikaf di dalam masjid. Kita datang ke masjid, setiap kita datang ke masjid niatnya adalah untuk itikaf, untuk ibadah, untuk sholat, untuk berzikir, untuk baca Quran, untuk pengajian dan sebagainya. Itu adalah niatnya untuk itikaf. Orang yang itikaf dalam masjid, sekali lagi 1 kali itikaf akan dijauhkan dari neraka sejauh 3 parit. Itikaf itu diam sejenak di dalam masjid, ini namanya itikaf. Akan dijauhkan 1 kali itikaf jauh dari neraka sejauh 3 parit. 1 parit itu jaraknya antara bumi dan langit. Berarti kalau 3 kali jarak bumi dan langit 3 kali. Ini orang yang di itikaf dalam masjid dijauhkan neraka sejauh 3 parit. Masalah. Kalau kita sholat 5 waktu dalam masjid, masalah 3 parit, niat itikaf kali 5 waktu. Ini 1 hari 5 waktu. Kalau 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, 1 tahun, bertahun-tahun kita itikaf dalam masjid, maka tentu kita akan dijauhkan dari neraka sejauh-jauhnya. Berarti ini nilainya orang datang ke masjid, itikaf dalam masjid. 5 waktu, diusahakan 5 waktu. Jangan seminggu sekali ikut-ikut ibadahnya non-muslim. Seminggu sekali ke gereja. Orang Islam ikut-ikut. Padahal nggak ada sunahnya. Sunahnya itu Rasulullah SAW sunahkan itu 5 waktu, sholat 5 waktu di dalam masjid. Terutama yang laki-laki. Kalau wanita sebaiknya juga di rumah. Laki-laki ini sholat 5 waktu ini sebaiknya di dalam masjid. Doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmati, dengan tangan kaki kanan. Lepas sandal kaki kiri dulu, masuk dengan kaki kanan. Masuk masjid ini dengan doa tadi, Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Ketika kita masuk masjid dengan kaki kanan, keluar masjid, Allahumma ini as'aluka min fadli. Ini doa keluar masjid. Dan kita banyak-banyak istighfar. Mungkin banyak hak-hak masjid yang belum kita tunaikan selama kita di dalam masjid. Maka keluar masjid ini banyak-banyak istighfar. Benar, ketika kita datang ke masjid, masuk masjid, di situ tidak ada aktivitas apa, misalnya ada pengajian apa-apa, masuk masjid, maka kita sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Ini sunahnya sholat itu mencari tempat yang kira-kira di situ tidak dilewati orang. Nah, jadi kita sholat sunnah itu jangan di depan pintu contohnya, supaya orang tidak terhalang di dalam sholat kita. Jadi, cari tempat-tempat kira-kira di situ tidak ada orang yang akan lewat di depan kita, karena orang lewat di depan kita ini ya, nggak boleh, orang lewat di depan orang sholat itu nggak boleh. Maka jangan sholat di tempat di depan pintu, jangan sholat di
mencari tempat sholat yang kira-kira di situ tidak untuk lewat orang, menghindari orang untuk lewat, seperti itu. Kalau di masjid menghalang-halangi orang lain untuk mau masuk masjid, kalau misalkan itu di depan pintu. Melihat kotoran, perintahnya adalah wajib ketika orang melihat kotoran di dalam masjid, maka wajib dia membuangnya kotoran itu dari membuang. Satu, barang siapa membersihkan masjid, melihat kotoran dalam masjid, kemudian dia menghilangkan, membuangnya kotoran itu dalam masjid, kotoran tai cicak, kotoran apa gitu, kita rambut, kuku dan sebagainya, itu nggak boleh kita potong-potong kuku, kue-kue gitu dalam masjid, mendengarkan khutbah sambil kue-kue potongi kuku, kue-kue kuku, itu nggak boleh. Barang siapa mengotori masjid, di akhirat dia suruh mengangkut bangkai unta. Sana kemari dia membawa bangkai unta. Maka perintahnya ketika dalam masjid ini melihat kotoran ini, kita perintahnya adalah membuangnya. Minimal kita kantongi, misalkan potongan kuku orang lain atau rambut dan sebagainya, nggak boleh. Potong kuku bersisir dalam masjid itu nggak boleh. Barang siapa mengotori masjid, maka di akhirat dia akan membawa bangkai unta kemana-mana, membawa bangkai unta. Tapi barang siapa membersihkan masjid, melihat kotoran masjid, kemudian dia buang atau minimal dia kantongi, nanti setelah keluar dari masjid nanti kita akan buang di situ, akan menjadi maharnya bidadari di surga. Orang yang membuang kotoran dalam masjid, kotoran itu di akhirat nanti akan menjadi maharnya bidadari dalam surga. Semakin banyak kotoran yang kita buang, berarti banyak bidadari diperoleh. Dan aturan-aturan dalam masjid. Dalam masjid ini tidak boleh. Aturan dalam masjid banyak zikir, banyak sholawat, banyak berdoa, banyak kita baca Quran di dalam masjid. Dalam masjid ini aturannya memperbanyak mendengarkan pengajian, banyak doa, banyak berzikir, membaca Quran, memperbanyak sholat-sholat sunnah yang dianjurkan, tahiyatul masjid, ratib, qobliyah dan ba'diyah, itu sholat-sholat sunnah dihidupkan. Ketika kita dalam masjid tidak ada aktivitas apa-apa, baca Quran atau pengajian dan sebagainya. Kemudian larangan-larangan di dalam masjid. Larangan di dalam masjid ini jual beli di dalam masjid. Ini enggak boleh. Kalau ada orang jual beli di dalam masjid, maka doanya adalah untuk supaya bangkrut. Kalau Anda melihat orang jual beli di dalam masjid, doanya supaya bangkrut. Dilarang keras jual beli di dalam masjid. Bakulan nang jero masjid, nawarkan barang dalam masjid, makelaran dalam masjid, enggak boleh. Karena masjid ini bukan untuk pasar. Seburuk-buruk tempat kan pasar. Tempat yang dibenci oleh Allah adalah pasar. Maka jangan jadikan masjid kita ini seperti pasar. Anjuran-anjuran dalam masjid tadi, anjuran-anjuran dalam masjid, yang tadi baca Quran, zikir, sholat-sholat sunnah dan sebagainya. Dalam keadaan suci, baik suci besar maupun kecil. Hadas besar maupun kecil. Ketika kita junub nggak boleh masuk dalam masjid, kita harus bersuci dulu, mandi besar dulu. Dalam keadaan wudhu, bagus dalam keadaan selalu wudhu. Kalau kita batal, segera kita keluar dalam masjid, dari dalam masjid. Ini anjuran-anjuran ketika dalam masjid, sunnah-sunnahnya. Kalau misalnya di situ ada majelis taklim, kalau kita langsung bergabung, duduk merapat, mendengarkan pengajian. Kalau kita tidak ikut dalam pengajian, kalau misalkan kita mau pulang, kita izin dulu, izin meninggalkan majelis dengan syarat mengangkat tangan. Itu berarti izin kita, izin dalam meninggalkan masjid. Di dalam masjid ini diusahakan selalu tutup aurat. Jadi selalu tutup aurat. Bagusnya ya di luar masjid pun juga kita selalu tutup aurat. Ini sunnah-sunnah di dalam masjid. Nah, ada makan dan minum, sunnah Rasulullah SAW ketika makan dan minum. Makan dan minum ini sesuai sunnah Rasul, maka nilainya ibadah. Walaupun sekedar hanya makan, minum, ini nilainya ibadah. Pertama adalah berusaha untuk mencari makanan yang halal, diusahakan makanan yang halal, diniatkan dengan agar bisa dapat beribadah. Niat makan adalah untuk ibadah.
niat makan adalah untuk ibadah. Kemudian cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Jadi sunahnya adalah makan ini sebelum dan sesudah makan ini adalah cuci tangan. Walaupun pakai sendok, sunahnya pakai tangan, tapi tidak dilarang juga pakai sendok. Tapi akan lebih afdal pakai tangan. Tapi jika memungkinkan ya, kalau kita berjamuan ya nggak mungkin kita akan pakai tangan. Itu sunah, tapi sunahnya adalah pakai tangan. Akan dapatkan pahala yang lebih besar. Sebelum makan doa makan. Doa makan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini doa-doa makan. Minimal membaca bismillah. Orang yang lupa tidak membaca doa makan, barang siapa, hadisnya seperti ini, barang siapa makan tidak membaca doa, maka sesungguhnya dia telah makan bersama-sama syaitan. Makan bersama syaitan, berjamaah bersama syaitan. Akhirnya ya bergaulannya sama setan tadi. Ya, maka doanya apa ketika kita lupa di tengah-tengah makan kita baru sadar belum berdoa. Allahumma ini a'udzubika bismillahi awalahu wa akhiruhu. Bismillahi awalahu wa akhiruhu, dengan nama Allah dari awal sampai akhir. Kita di tengah-tengah makan baru sadar kita belum makan, maka doanya adalah bismillahi awalahu wa akhiruhu. Kemudian kita di sini tidak boleh mencela makanan. Makanan enak nggak boleh, enak nggak boleh dicela. Boleh dicela. Istri kita masak, kemudian kita cela, nggak boleh. Makanan kita kita syukuri. Makanan itu jangan mencela makanan kurang asin, kepedesan, nggak enak dan sebagainya. Ini jangan, dilarang mencela makanan. Kita syukur. Allahumma lakal hamdu wa lakas syukru. Makan itu boleh bicara tapi tidak boleh terlalu banyak bicara, dan juga tidak boleh terlalu diam seperti orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi itu makannya banyak, orang Nasrani itu makanya terlalu banyak bicara dunia, terutama kalau orang Nasrani itu terlalu banyak diam. Orang Muslim, orang mukmin ini di tengah-tengahnya, boleh bicara tapi tidak terlalu banyak, dan tidak boleh juga terlalu diam. Kalau kita diam, doanya tadi Allahumma lakal hamdu wa lakas syukru. Kalau ada orang makan membaca doa di tengah makan, ada orang berdoa Allahumma lakal hamdu wa lakas syukru seperti itu, orang yang mendengarnya sunahnya adalah menyautnya dengan alhamdulillah. Kemudian diusahakan makan ini tidak bersandar atau tiduran, gitu. Tidak disunahkan makan bersandar. Sunahnya makan Rasulullah SAW itu di bawah ya, sunahnya makan seperti itu. Makan dan minum dengan membaca bismillah tadi, pakai tangan kanan. Sunah makan dan minum pakai tangan kanan. Tangan kiri itu untuk urusan ke belakang, ke toilet, untuk cebok. Maka jangan dilibatkan tangan kiri kita dalam makan, terutama menyuap, untuk bersuap. Jadi makan dan minum tangan kanan. Ada suatu riwayat hadis Rasulullah SAW, ada orang yang cedal, maka dia berkata, ya Rasulullah SAW, saya nggak bisa makan dengan tangan kanan, bisanya makan tangan kiri. Maka kamu tidak bisa. Maka setelah Rasulullah bilang gitu, orangnya nggak bisa makan dengan tangan kiri. Memang perintahnya adalah makan dengan tangan kanan. Yang kiri untuk urusan cebok saja. Kemudian baca bismillah tadi. Tidak makan dan minum menggunakan bejana terbuat dari emas dan perak. Jadi gelasnya itu tidak boleh, cangkirnya itu tidak boleh terbuat dari emas dan perak. Orang sekaya apapun minumnya juga tidak boleh dengan tadi. Berikutnya lagi, makanan dengan 3 jari dan menjilatnya. Ini kalau seandainya makan 3 jari, sunahnya makan itu 3 jari. Kalau Anda nggak bisa, mungkin mencicipinya selama 3 kali. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. 3 kali suapan 3 jari. Suapan 1-3 itu dengan 3 jari, habis itu 5 jari juga boleh. Pakai korma itu bisa 3 jari.
Seperti itu. Sunahnya kita ambil sunahnya 3 kali, pertama kali suapan 3 kali, pertama kali itu aja. Dengan baca apa? Bismillah, alhamdulillah, dibaca Bismillah makan, terus alhamdulillah selesai. Sunah makan ini juga makanan yang awalnya itu tidak tersentuh oleh api, makanan yang tidak sentuh oleh api. Pakai buah, sunah makan dalam Islam itu buah itu justru sebelum makan yang dimasak. Sunahnya makan buah dulu, makan yang tidak dimasak, artinya timun atau pisang atau buah apa seperti itu sebelum makan. Dengan 3 jari tadi. Terus setelah suap pertama bismillah, habis itu alhamdulillah lagi, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Ini sunahnya makan seperti itu. Kalau Anda mau ngawur ya silakan, tapi kan fadilah tadi menghadirkan nilai ketika amal, kita akan jadi semangat untuk untuk amalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Masuk surga, orang ikuti sunnah masuk surga, orang tidak ikut sunnah menolak masuk surga. Seperti itu. Apalagi kita hidupkan sunnah Rasulullah SAW. Ini dalam kehidupan sehari-hari kan nilainya ibadah. Jadi kelihatan ibadah itu bukan hanya sholat, zikir, baca Quran, tapi makan saja kan bisa bernilai ibadah. Mengambil makanan yang terjatuh jika memungkinkan diambil lagi. Tidak ada makanan yang jatuh, kemungkinan bisa dimakan lagi. Yang tidak, yang kotor ya nggak usah. Tidak meniup makanan. Jadi misalkan ada makanan panas itu atau minum yang panas itu nggak boleh ditiup. Nggak boleh ditiup ketika ada makanan panas, nggak boleh ditiup. Maka tunggunya suruh sabar. Tapi kalau ditipasi boleh aja, ditipasi boleh. Tidak berlebih-lebihan di dalam makan dan minum. Jangan terlalu keren, terlalu banyak juga nggak bagus. Perintahnya adalah kulu wasrobu wala tusru, makan dan minumlah, tapi jangan terlalu berlebihan. Tidak melihat suapan orang yang sedang makan, ia menundukkan pandangan matanya. Jadi jangan melihat suapan orang lain. Jangan melihat suapan orang lain. Disunahkan minum sambil duduk. Sunah makan dan minum itu sambil duduk. Kecuali minum zam-zam. Sunah makan minum itu dengan duduk. Jangan makan dan minum seperti hewan sampai berjalan, sampai berlari. Sunah makan itu dengan duduk. Sekali-kali kamu melakukan perbuatan orang yang menjijikkan. Jangan sekali menjijikkan, kecap terlalu keras gitu, menjijikkan bagi orang lain, atau memuntahkan makanan di depan orang, nggak boleh. Jangan minum langsung dari bibir bejana, dari porong itu langsung diminum, itu nggak dilarang. Ya, dengan gelas bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Minum tuh minum bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah. Jadi minum tuh jangan selalu satu tegukan. Minum tuh sedikit 3 kali baru diminum semuanya dengan baca bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah ketika kita makan. Benar mendahulukan orang yang lebih berhak, memuliakan, lebih tua dan mempunyai kedudukan. Jadi kalau kita makan bersama, dijamu gitu, dahulukan orang-orang yang tua, yang lebih tua, yang lebih dihormati, seperti itu. Jadi ini sunahnya makan. Jadi sunah makan tadi baca doa. Setelah makan baca doa alhamdulillah at'amana wasaqona wa ja'alna minal muslimin. Sebelum makan tadi baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Di tengah-tengah makan kita lupa doa tadi, bismillahi awalahu wa akhirahu. Kemudian kalau kita berzikir makan, Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru. Setelah makan cuci tangan, baca doa alhamdulillah at'amana wa saqana, alhamdulillah at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Ini doa selepas kita makan. Sunah adab tidur dan bangun. Adab tidur ya, berwudu sebelum tidur, berwudu sebelum
sebelum tidur. Kemudian berbaring miring ke kanan, menghadap kiblat. Berbaring miring ke kanan menghadap kiblat. Ini sunahnya kita kita tidur, berwudu sebelum tidur, berbaring miring sebelah kanan menghadap kiblat. Sebenarnya tidur yang disunahkan Rasulullah SAW adalah tidur membujur. Kalau dari sini adalah membujur ke utara seperti mayit itu, berbaring miring ke kanan menghadap kiblat. Boleh juga tidur membujur ke barat, ke selatan. Yang tidak boleh tidur membujur ke timur, supaya kaki tidak mengarah ke kiblat. Mengibaskan membersihkan tempat tidur dengan sapu dan apanya dibersihkan sebelum tidur di sebelah gitu. Minimal 3 kali berbaring. Sebelum tidur kita baca doa Allahumma ini bismika Allahumma wa bismika wa amut. Bismika Allahumma wa bismika wa amut. Allahumma wa bismika wa amut. Ini doa-doa sebelum kita tidur. Makruh tidur tengkurap, tidak boleh hasilnya ya. Tidur tengkurap itu tidak dibolehkan, dilarang tidur tengkurap. Kemudian menutup pintu jendela dan memadamkan api dan lampu sebelum tidur. Membaca doa-doa dan zikir sebelum tidur, ada doa subhanallah alhamdulillah sampai terlelap. Banyak berdoa, banyak berzikir sampai terlelap. Ketika tidur belum bisa tidur gitu, kita banyak berzikir subhanallah alhamdulillah Allahu akbar terus sampai kita tidak sadar, sampai kita tidur. Membaca ayat-ayat sebelum tidur, baca ayat kursi dan 2 ayat terakhir. Jadi sebelum tidur itu ada sunah-sunah yang dibaca. Ada ayat-ayat yang bisa baca ayat kursi supaya kita dijauhkan dari santet, dari sihir dan sebagainya. Baca ayat kursi, barang siapa membaca ayat kursi, hadisnya kan seperti ini. Barang siapa membaca ayat kursi sebelum tidur, maka dia akan dijaga oleh Allah selama dia tidur. 1 kali baca doa ayat kursi, dirinya akan dilindungi oleh Allah SWT. Kemudian 2 kali rumahnya, 3 kali baca surat ayat kursi tadi, maka kampungnya jangan dijaga oleh Allah. Ini fadilah keutamaan kita baca ayat kursi. Kemudian 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, itu kita baca. Kemudian surat Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas, itu sebelum tidur. Kemudian tadi baca doa-doa tadi, doa sebelum tidur tadi, bismika Allahumma wa bismika wa amut tadi. Kemudian bangun tidur baca doa alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ini doa-doa sebelum tidur dan setelah tidur. Kemudian kalau kita mimpi buruk, kita berlindung kepada Allah. Kita mimpi di tengah tidur kita mimpi buruk, maka kita bangun dengan kita baca doa dengan isyarat meludah ke kiri ya. Kalau kita mimpi buruk, Allahumma ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu, isyarat meludah, isyarat. Nah, jadi bukan hanya dengan isyarat betul, bukan ludah betul, tapi isyarat meludah juju 3 kali baca doa Allahumma ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mimpi baik bisa diceritakan pada orang, bisa dipercaya. Mimpi buruk tidak boleh diceritakan. Kemudian kita membaca doa sebelum tidur dan sudah tidur tadi ya. Kemudian bangun tidur baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Nah, mimpi baik bisa diceritakan orang, bisa dipercaya. Mimpi buruk tidak boleh diceritakan. Dan baca doa ta'awudz tadi. Ini bacaannya ketika kita mimpi baik buruk tadi. Sunah-sunah ada buang hajat, doa masuk keluar toilet, doa masuk toilet. Nah, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini doa ketika kita masuk toilet. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith dengan kaki
kiri dulu. Jadi kalau kita masjid itu tadi kaki kanan, kalau keluar masuk dalam toilet kaki kiri dulu. Nanti keluarnya dengan kaki kanan. Doa ini dibaca sebelum masuk toilet ya. Karena di dalam toilet itu tidak boleh membaca ayat, tidak boleh membaca tasbih, Quran dan sebagainya. Maka bacaan-bacaan doa keluar masjid, keluar masuk toilet itu ada di luar. Zikir dengan dikeraskan nggak boleh juga, bawa tasbih, bawa Quran nggak boleh. Maka sebelum masuk toilet tadi baca doa tadi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith dengan kaki kiri. Kemudian keluar dengan baca doa ghufronaka alhamdulillah adhaba anil adza wa afani. Ini bacaannya dibaca dilafatkan di luar toilet ini. Allah ghufronaka alhamdulilladzi adhaba anil adza wa afani. Ini doanya ketika kita keluar dari toilet. Tapi ini dibacanya di luar ya. Di dalam masjid, di dalam toilet itu tidak boleh bernyanyi-nyanyi, bersiul-siul, berteriak-teriak. Intinya suruh banyak diam. Kalau zikir pun zikir dalam hati. Kita menjauhkan diri dari pandangan manusia. Seandainya kita ini buang hajatnya itu misalkan di luar misalkan di sawah atau kita di tempat terbuka, itu kita harus mencari pelindungan supaya tidak dilihat orang. Kemudian tidak membahas sesuatu yang mengandung menyebut nama Allah. Misalkan ada Quran, ada tasbih, di situ ada cincin yang ada tulisan Allah atau kalung yang ada tulisan Allah. Ini tidak boleh dibawa termasuk dalam masjid, termasuk Quran tadi. Tidak menghadap ataupun membelakangi kiblat. Ketika kita buang hajat besar maupun kecil tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat. Artinya madhep ngulon ataupun madhep ngetan itu tidak dilarang. Bagusnya tidak menghadap dan membelakangi kiblat, terutama di tempat terbuka. Kalau mungkin di toilet, di WC yang mungkin sudah tertutup gitu mungkin bagus juga. Tetapi kalau kita punya rumah setelannya diusahakan tidak menghadap dan membelakangi kiblat. Seperti itu buat toilet kita ataupun kita buang hajat besar maupun kecil. Kemudian menghindarkan 3 tempat yang terlarang, air mengalir. Jadi diusahakan tidak membuang hajat di tempat air mengalir atau tergenang dan jalan-jalan ketika kita orang yang biasa orang lalu lalang di situ atau orang duduk situ, tidak di tempat duduk di situ ada bu atau di situ pos kamling atau biasanya orang berteduh di situ. Jangan kita buang hajat di situ, buang air kecil maupun besar di situ. Ini dilarang di tempat-tempat yang seperti itu. Kemudian dilarang tadi di tempat air yang tergenang. Makruh mencuci kotoran dengan tangan kanan. Jadi mencuci itu cebok itu dengan tangan kiri, dengan air yang mengalir, jangan seperti di barat dengan tisu, itu jelas itu kan, itu nanti tetap najis. Tetap pakai dengan air, dengan duduk, dengan jongkok ya. Buang air besar maupun kecil itu sunahnya dengan jongkok, tidak boleh berdiri. Kalau berdiri itu coba saja Anda lihat, berdiri seperti hewan, seperti sapi, kerbau. Kita ini manusia punya adab. Jadi buang air besar maupun kecil dengan jongkok. Sunahnya dengan jongkok. Makruh berbicara ketika kita buang hajat besar maupun kecil di dalam tadi. Ya, kecuali kita darurat dipanggil orang tua kita, kecuali darurat itu di sini. Makruh bersuci dengan menggunakan tulang dan kotoran hewan. Nah, kurang gawean ini. Tidak boleh bersuci misalkan dengan kotoran, dengan tulang hewan dan sebagainya. Mencuci kedua tangan sesudah menunaikan hajat dengan sabun ya. Dan apabila keluar mendahulukan kaki kanan sambil mengucapkan ghufronaka alhamdulilladzi adhaba anil adza wa afani. Tadi doa keluar dari toilet. Ini adab dalam perjalanan. Adab dalam perjalanan.
adab dalam perjalanan. Jadi supaya perjalanan kita nilainya ibadah, maka tentunya kita harus bawa adab ini dalam perjalanan. Tadi sudah ya, tadi pada perjalanan. Oh sudah tadi. Kemudian sunnah Nabi dalam muamalah, dalam berjual beli, dalam urusan dunia ya. Bertransaksi. Dalam bertransaksi, pertama adalah amanah. Bersikap jujur, baik pembeli penjual bersikap jujur. Kemudian ihsan dalam menjalankan perdagangan, mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan keberkahan dari Allah SWT. Jadi niat berdagang, niat bekerja, niat usaha ini adalah melihat dari aspek kemaslahatan untuk umat, kebaikan, niatnya untuk kebaikan, bukan untuk hal-hal yang dilarang oleh agama maupun oleh pemerintah. Dan niatnya adalah mencari keberkahan. Niatnya adalah mencari keberkahan. Apa artinya untung besar, tapi tidak dengan cara yang bagus, tidak dengan melanggar daripada perintah Allah dan Rasulnya, melanggar aturan. Yang dicari adalah niatnya adalah niat keberkahan, bukan ukur jumlahnya yang banyak. Jumlah banyak tapi kalau nggak berkah akhirnya manfaatnya nanti jadi buat madorot, bukan kebaikan malah madorot. Anak sakit, keluarga sakit, ada masalah dan sebagainya, bikin stres, bikin susah hidupnya itu. Orang yang mencari rezeki, orang yang berdagang, orang yang berusaha, bekerja dan sebagainya, tapi tidaknya niat cari keberkahan, nanti walaupun dia dapat banyak, tapi kalau nggak berkah bikin susah, ibadah berat, mau amal berat, niatnya buruk, niatnya jelek, pamer dan sebagainya, sombong dan sebagainya, itu tidak ada kemaslahatan dalam muamalah tadi. Penjual dan pembeli hendaknya bermusyawarah, adanya kesepakatan dari penjual dan pembeli, adanya musyawarah. Tekun sungguh-sungguh ketika kita berusaha, ini sungguh-sungguh, tidak leglai-glai, tidak semaunya sendiri, artinya tidak usaha tetapi tidak bersemangat seperti itu, tidak tiba. Jadi kalau kita niat usaha ya dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar asal-asalan, tapi dengan sungguh-sungguh, meningkatkan kualitas, meningkatkan layanan, meningkatkan kepercayaan. Ini sungguh-sungguh artinya gitu. Dengan usaha yang sungguh-sungguh, tetap menjaga, mentaati perintah Allah dan sebagainya. Menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, jangan menjual beli dengan cara yang tidak jujur, mencuri timbangan, menjual barang-barang yang diharamkan oleh agama, atau menjual barang-barang yang tidak boleh oleh bagi aturan-aturan, melanggar aturan dari pemerintah dan sebagainya. Penjual pembeli hendaknya saling melindungi haknya masing-masing, saling melindungi haknya pembeli dan penjual, saling melindungi, menjaga, menyempurnakan timbangan, tidak mengurangi timbangan, menyempurnakan timbangan. Kalau 1 kilo ya 1 kilo. Kalau kita menjualnya tidak 1 kilo, kan bisa ada bilang orang, saya mau beli 1 kilo gula misalkan, ya orangnya bilang 1 kilo gula, ya berarti harus dijual dengan harga 1 kilo. Tapi kalau kita menjualnya tidak sampai 1 kilo, kemudian ada orang bilang saya membeli 1 kilo, ya bilang aja ini tidak ada 1 kilo, seperti itu, ini sekian. Tuh, jadi tidak mengurangi timbangan. Tidak sering bersumpah atas nama Allah SWT kepada pembeli untuk meyakinkan, ngapusi. Ini tak tuku sami ini, padahal nggak segitu. Kulai 1.000, kulai 1.000, ditawar 800, bilang kulai 1.000, padahal nggak 1.000. Ini tidak boleh menimbun barang, terutama bahan makanan pokok. Jadi aslinya menimbun itu hal yang diharamkan, untuk agama itu diharamkan, niat menimbun. Ditimbun banyak, nanti ketika harganya murah ditimbun, nanti kalau mahal baru dijual, itu niat menimbun nggak boleh. Terutama bahan makanan pokok. Seperti itu. Sunnah Nabi dalam muamalah yang lain adalah hutang piutang. Hutang piutang harusnya ditulis ya, ditulis berapa hutangnya. Memberi hutang
pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan dari manfaat orang-orang yang berhutang. Nah, terutama ini untuk membantu, niatnya untuk membantu fakir miskin. Tapi kalau niatnya untuk jual, untuk usaha, untuk investasi, ada ulama juga membolehkan. Coba kalau itu di banyak orang-orang yang seperti itu, nanti jadinya yang diuntungkan. Jadi bunga ini maksudnya adalah misalkan ada ulama yang punya pendapat seperti itu, ada ulama yang pendapatnya seperti itu. Bunga itu dibolehkan selama untuk investasi, untuk usaha. Tapi bunga misalkan untuk pada menolong orang fakir miskin, misalnya ada orang kesusahan di situ, kita beri pinjaman kemudian kita bunga, ini nggak boleh. Yang nggak boleh, ada ulama yang berpendapat seperti itu, yang nggak boleh seperti ini. Tapi kalau untuk usaha, untuk bisnis itu dibolehkan. Ini pendapat ulama. Kalau nggak dengar, misalkan Gus Baha itu menyatakan boleh, tapi ada beberapa ulama juga yang tidak membolehkan seperti itu. Berutang dengan niat baik, dengan ada niat untuk melunasi. Jadi niat utang itu nyaur, seperti tidak boleh melakukan jual beli disertai dengan hutang peminjaman. Jika terjadi keterlambatan atau kesulitan keuangan, hendaknya orang yang berhutang memberikan tahu. Jadi ini orang iso nyaur kasih tahu. Menggunakan uang pinjaman dengan sebaik mungkin. Untuk investasi tadi ya, untuk sungguh-sungguh, bukan untuk foya-foya, bukan untuk hal-hal yang enggak kira-kira manfaatnya enggak ada. Artinya dalam hutang itu boleh-boleh saja, enggak dilarang. Hutang itu boleh saja. Diperbolehkan bagi yang berhutang untuk mengajukan pemutihan, dibolehkan. Boleh. Kemudian bersegera melunasi utang, niat utang segera, jangan diulur-ulur, memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutang. Jadi kita si pemberi pinjaman memberikan kelonggaran seperti itu. Nilainya hutang, orang si pemberi pinjaman tuh dia dapat pahala sedekah setiap hari. Orang yang membantu orang fakir miskin, memberikan pinjaman kepada orang itu, kepada orang yang terutama tidak mampu itu akan mendapatkan pahala sedekah setiap hari. Ini keutamaan orang yang memberi pinjaman. Ini kurang lebihnya nanti bisa dipelajari. Sekerjakan soal berikut ini.